Perkenalkan, nama saya Talita Sabitalila dengan NIM 163251060 dari kelas RKA 2. Pada learning journal kali ini, tujuannya yaitu mempelajari dan memahami penggunaan while, do while, continue, dan nested loop, serta fungsi atau subroutine. Dan yang kedua adalah menganalisa kode program untuk melatih pemahaman dalam membuat suatu program. Untuk aktivitasnya sendiri, yang pertama ada while atau do while, yaitu untuk membuat flowchart dan program yang dapat menampilkan semua karakter yang diketikkan di keyboard sampai yang diketikkan pada keyboard, yaitu huruf A besar. Nah, program itu untuk flowchartnya sendiri kita mulai dari start, lalu mendeklarasikan karakter, yaitu huruf, lalu menginputkan karakter atau hurufnya tadi, lalu print hurufnya. Lalu jika hurufnya itu A besar, maka program itu akan berakhir. Tapi kalau misalkan hurufnya selain A besar, maka program akan balik ke input huruf. Program menggunakan perulangan while atau do while untuk menerima input karakter dari keyboard, lalu setiap karakter yang dimaksudkan itu akan ditampilkan kembali di layar. Lalu perulangan akan terus berjalan selama karakter yang diinput bukan huruf A besar. Ketika memasukkan huruf A besar, program akan berhenti. Seperti ini. Selanjutnya, membuat flowchart dan program untuk menginputkan nilai dengan tampilan sebagai berikut. Tampilannya yaitu input nilai, nilai total, nilai rata-rata, nilai data input minimal, nilai data input maksimal, lalu jika ingin input data lagi, ya atau tidak. Nah, untuk flowchartnya sendiri, yang pertama kita mulai dari menginisialisasi total sama dengan 0, count sama dengan 0, minimal, maksimal, dan nilai. Nah, yang pertama kita inputkan nilai terlebih dahulu dengan nilai, lalu totalnya sama dengan total plus nilai, dan untuk count-nya sendiri itu adalah count plus 1. Nah, kalau misalkan si count-nya ini sama dengan 1, maka yang diinputkan itu hanya 1, maka nilai minimalnya itu yaitu nilai itu sendiri, dan nilai maksimalnya juga nilai itu sendiri. Tapi kalau misalkan tidak, maka kita cek apakah nilai itu tuh kurang dari minimalnya. Tapi kalau misalkan dia kurang dari minimal, maka minimalnya itu sama dengan nilai yang baru kita inputkan. Tapi kalau misalkan si nilainya ini tidak kurang dari minimal, maka kita cek lagi apakah nilai itu lebih besar daripada maksimalnya. Nah, kalau misalkan dia lebih besar daripada maksimal, maka kita cetak bahwa nilai itu tuh nilai yang baru kita inputkan itu adalah maksimal. Nah, jika tidak, maka langsung ke nilai total sama dengan total, nilai rata-rata sama dengan total, atau count, total dibagi count itu banyaknya data, lalu nilai data input minimalnya itu min, lalu nilai data input maksimalnya itu max. Dan jikalau kita ingin menambahkan data lagi, kita bisa menjawab dengan Y besar, atau kita bisa menjawab dengan Y besar atau Y kecil. Kalau misalkan kita menjawab iya, menggunakan Y besar atau Y kecil, maka program balik lagi ke perulangan untuk meninput nilai yang baru. Tapi kalau misalkan kita jawab T, maka program akan berakhir. Yang ketiga adalah membuat program untuk menghitung banyaknya karakter dari kalimat yang dimaksudkan melalui keyboard, termasuk spasi, dan untuk mengakhirinya tombol enter harus ditekan. Tampilan yang diinginkan itu seperti ini. Jadi ketika kita menginputkan kalimat, terdapat di bawahnya itu langsung terdefinisi jumlah karakternya dan jumlah spasinya. Untuk programnya sendiri, itu digunakan untuk menghitung jumlah karakter. Nah, yang pertama itu tuh kita melihat tipe datanya itu ada karakter, integer. Untuk karakter sendiri itu yaitu kalimatnya, lalu untuk integernya karena kita lihat bahwa di sini ada jumlah karakter maka menggunakan integer, dan juga jumlah spasi maka menggunakan integer. Lalu kita di bawahnya sendiri ini kan ada input kalimat lagi, Y atau T. Nah, itu juga menjadi karakter tipe data karakter
yaitu berupa jawab sama dengan Y. Nah, while ketika jawabannya itu Y besar atau Y kecil, maka kita akan printf input kalimat dan memasukkan kalimat tersebut. Jika kita menginput Y besar atau Y kecil, maka kita balik lagi ke perulangan menginputkan kalimat. Oke, selanjutnya yaitu ada menulis ulang program, menampilkan output dan menganalisa kode program. Untuk yang pertama yaitu 4A, yaitu program menggunakan perulangan while. Di sini terlihat bahwa program menggunakan perulangan while dan dengan dua variabel yaitu I dan J, dengan nilai awal I itu sama dengan 0 dan nilai awal J itu sama dengan 10. Nah, di sini di sini tuh ada syarat bahwa perulangan itu berhenti ketika nilai I sama dengan J. Program menunjukkan penggunaan perulangan while dengan dua variabel yang berubah secara berlawanan arah hingga memenuhi kondisi berhenti. Di sini terlihat bahwa ketika I-nya sama dengan 1, J-nya sama dengan 10, I-nya sama dengan, ini kan kalau untuk yang I, itu I++, jadi dia akan berselisih 1. Tapi kalau misalkan yang J itu dari 10 lalu berkurang 1, berkurang 1, berkurang 1. Nah, tapi di sini ada bahwa ketika I itu ini tuh terpenuhi ketika I itu bukan sama dengan J. Jadi ketika I-nya nanti nilainya sama dengan J, maka perulangan akan berhenti. Di sini tidak dilanjutkan ketika I sama dengan 5 dan J sama dengan 5. Lalu untuk yang kedua, yang 4B itu kita bisa lihat bahwa perulangan while dengan dua variabel yaitu I dan J dengan nilai awal I sama dengan 0 dan nilai awal J sama dengan 10. Lalu di sini menggunakan kondisi perulangan menggunakan operator logika OR yang mengakibatkan perulangan baru berhenti jika kedua kondisi bernilai salah. Nah, di sini kan ada kondisi bahwa I-nya itu harus kurang dari sama dengan 20 dan atau J-nya itu lebih besar sama dengan 2. Di sini terprint bahwa I-nya itu kan akan berselang 1. Jadi di sini dia hanya sampai 20. Sedangkan di yang J-nya itu kan 10, lalu berkurang 1, berkurang 1, berkurang 1 sampai J-nya itu memenuhi salah satu kondisi. Nah, ini balik lagi ke operator logika OR yang mengakibatkan perulangan baru berhenti jika kedua kondisi bernilai salah. Nah, yang ketiga yaitu ada program menggunakan perulangan while dengan 3 variabel yaitu I, J, dan K. Perulangan akan terus berjalan jika salah satu kondisi masih bernilai benar. Fungsi if berarti ketika nilai I mencapai 6 dan perulangan langsung dihentikan menggunakan break walaupun kondisi while masih bernilai benar. Nah, ini ada I-nya itu mulai dari 0, lalu J-nya mulai dari 10, dan K-nya itu mulai dari 100. Perulangan akan terus berjalan jika salah satu kondisi masih bernilai benar. Nah, makanya di sini hanya sampai 5, lalu di sini hanya sampai 10, 9, 8, 7, 6, 5, dan di sini hanya sampai di 105. Karena ketika dia memasuki I-nya itu if I sama dengan 6, itu tuh perulangan langsung dihentikan. Yang terakhir ada yang 4D ini, dalam while atau do while terdapat program menggunakan perulangan while dengan dua variabel yaitu I, lalu J, dan operator logika N. Sehingga perulangan hanya akan berjalan jika kedua kondisi bernilai benar secara bersamaan. Perulangan berhenti ketika salah satu kondisi bernilai salah. Jadi, looping ini berhenti saat J-nya itu sama dengan 1, karena kondisi J lebih besar sama dengan
2 sudah tidak terpenuhi. Lalu terdapat nested loop atau continue, di mana ini tuh kita untuk nomor 1 sendiri itu membuat flowchart dan program yang dapat menampilkan angka ganjil 0 sampai 100. Nah, yang pertama kita untuk flowchartnya sendiri kita start dulu, lalu menginisialisasi integer i, lalu for untuk i sama dengan 0 dan i kurang dari sama dengan 100, i++. Nah, jadi di sini tuh kita menggunakan hanya untuk menampilkan angka ganjil, makanya dalam flowchart kita menggunakan i%2 sama dengan 0. Kalau misalkan dia bisa dibagi 2, maka kita lewati atau continue. Jadi dia tuh melewati angka yang genap gitu. Nah, tapi kalau misalkan dia tidak bisa dibagi 2, maka tampilkan i. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. 1, 3, 5, 7. Angka genap akan di skip dengan kita memanfaatkan continue ini. Nah, yang kedua itu membuat flowchart dan program untuk input nilai X dan Y dengan tampilan sebagai berikut. Nah, untuk flowchartnya sendiri kita pertama adalah mendeklarasikan integer X, Y, dan Y. Lalu kita input nilai X, input nilai Y, dan juga setelah itu kita lihat syaratnya for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan y, maka i++. Jadi program ini tuh jadi program ini itu untuk menampilkan angka dari 1 sampai nilai X sebanyak nilai Y. For pertama itu sebagai pengatur jumlah baris Y. For yang pertama itu untuk mengatur jumlah baris Y, dan perulangan for kedua itu tuh untuk menampilkan angka dari 1 hingga X pada setiap baris. Lalu penggunaan nested loop digunakan untuk membuat pola angka, dan while digunakan untuk pengulangan program secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu membuat program untuk input nilai N dengan tampilan sebagai berikut. Di sini kita deklarasikan terlebih dahulu, yaitu ada integer N, integer I, J, dan juga ada karakter jawab Y untuk jika kita ingin menginputkan data lagi. Nah, di sini kita pertama kita akan menginputkan nilai dulu menggunakan printf dan scanf. Lalu untuk for yang pertama itu untuk mengatur jumlah baris dari 1 sampai N. Nah, untuk for yang kedua, itu tuh untuk menampilkan angka sesuai dengan nilai baris saat itu. Terus, abis itu ketika sudah memenuhi, maka kita langsung printf %d dan angka i-nya. Lalu kita printf \n, dan ketika jika kita ingin menginputkan data lagi, maka bisa kita ulang lagi. Tapi kalau misalkan kita jawab T, maka program akan berakhir. Yang keempat yaitu menulis ulang program, menampilkan output, dan menganalisa kode program. Nah, untuk 4A, program itu diawali dengan menampilkan teks cetak 1, 2, 3, 4, 3, 5 sejumlah 10 kali. Nah, tetapi terus habis itu perulangan for tuh dijalankan sebanyak 10 kali dengan variabel i sama dengan 0 sampai i-nya itu kurang dari 10 atau 9. Tetapi terdapat while i kurang dari 5 yang terus mencetak nilai i tanpa mengubah nilai i di dalam while. Akibatnya kondisi i kurang dari 5 selalu bernilai benar dan menyebabkan perulangan tak hingga. Seperti ini. Dan program ini akan terus mencetak angka yang sama dan tidak pernah mencapai return 0. Yang kedua yaitu program menampilkan tabel perkalian dari 1 sampai 10. Nah, perulangan for yang pertama ini jadi ini tabelnya agak kurang rapi karena seharusnya kita
backslash t agar space-nya itu sama. Cuman di sini kita bisa lihat bahwa perulangan for pertama itu digunakan untuk variabel baris untuk menentukan angka yang akan dikalikan. Nah, sedangkan perulangan untuk yang kedua itu tuh variabel kolom untuk mengalikan nilai pada setiap baris. Makanya di for yang kedua ini kita menggunakan integer hasil kali sama dengan baris kali kolom. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ini 1, 2. Ketika 2 dikali 2, maka hasilnya 4. Ketika 3 dikali 2, maka hasilnya 6. Ketika 4 dikali 2, maka hasilnya 8. Seperti itu. Selanjutnya yaitu program menggunakan perulangan while dengan variabel i yang diawali bernilai 10. Selama nilai i kurang dari 100, program akan terus melakukan perulangan, tetapi ketika nilai i sama dengan 60, program langsung kembali ke awal perulangan tanpa menjalankan perintah di bawahnya. Nah, seperti ini. Jadi, continue ini. Jadi, awalnya harusnya kan itu bisa memenuhi, yang penting dia kurang dari 100. Tetapi dia ada fungsi, ada penambahan if i sama dengan 60, itu continue. Berarti, ketika nilai i sama dengan 60, program langsung kembali ke awal perulangan tanpa menjalankan perintah di bawahnya. Seperti itu. Selanjutnya, ada program menunjukkan i yang di awal. Selanjutnya, pada 4D, program menunjukkan i yang diawali dengan nilai 50, dan selama nilai i kurang dari 100, program akan terus melakukan perulangan. Tetapi, di sini ada fungsi if i sama dengan 70, continue, maka angka 70 ini dilewati dan tidak ditampilkan di layar. Fungsi atau subroutine. Selanjutnya ada fungsi atau subroutine. Pertama, kita membuat flowchart dan program untuk menampilkan informasi teks yang berulang dengan data inputnya adalah teks yang akan ditampilkan dan jumlah berapa kali teks akan ditampilkan. Nah, yang pertama kita melihat bahwa kita mulai dengan deklarasi karakter teks dan integer jumlah dan i. Lalu kita inputkan teksnya. Lalu kita input jumlah pengulangan. Lalu kita inisialisasi bahwa i itu sama dengan 1, dan juga i-nya itu kurang dari sama dengan jumlah. Ketika i-nya, apakah kita cek dulu apakah i-nya kurang dari sama dengan jumlah? Jika iya, maka tampilkan teks. Tapi kalau misalkan dia tidak, maka akan end. Program menggunakan fungsi tampil teks untuk menampilkan sebuah teks secara berulang sesuai jumlah yang diinput. Nilai yang diinput kemudian dikirim ke fungsi tampil teks. Di dalam fungsi tersebut terdapat perulangan for yang berjalan dari 1 sampai jumlah. Lalu setiap pengulangan akan menampilkan nomor urut dan isi teks menggunakan printf. Yang kedua adalah membuat suatu program kalkulator sederhana dengan fitur menu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian menggunakan fungsi. Nah, di sini itu kita karena dia ada tambah kurang kali bagi, maka kita deklarasikan float-nya itu tambah kurang kali bagi. Lalu integer-nya juga ada pilih, x, y, sama hasil. Integernya ada pilih, float-nya juga ada x, y, dan hasil. Lalu di sini kan biar bisa milih, maka kita bikin menu pilihan terlebih dahulu. Jadi ketika kita bikin inputkan pilih menu. Kalau sudah memilih menu, selanjutnya kita inputkan nilai pertama, lalu yang kedua adalah menginputkan nilai kedua, dan kita menggunakan switch case di mana kita tuh untuk menentukan fungsi mana yang akan dipanggil sesuai pilihan. Hasil perhitungan disimpan pada variabel hasil lalu ditampilkan ke layar. Lalu di sini ada beberapa kasus ketika dia itu hasil bagi, itu tidak y-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Karena jika y-nya sama dengan 0, itu akan menyebabkan error, atau ketika suatu bilangan dibagi dengan 0, maka tidak dapat terdefinisi. Di
di akhir kalkulator juga ditambah input nilai lagi. Ini seperti ini. Inputkan nilai pertama 4. Nah, kalau misalkan kita menginputkan nilai di menu yang tidak ada, ya seperti ini, itu tuh pilihan tidak valid. Jadi terdapat output pilihan tidak valid. Selanjutnya, menulis ulang program menampilkan output dan menganalisa kode program. Nah, untuk yang kode yang pertama ini terjadi error karena pada output tuh kan harusnya function. Nah, function ini tidak didefinisikan sebagai variabel global atau tipe data global. Jadi, si function ini tidak bisa masuk ke sini karena dia masuknya di variabel lokal. Selanjutnya itu terjadi error juga pada output karena fungsi itu harusnya bertipe int ya, atau integer. Jadi void-nya itu tidak boleh jadi void itu tidak boleh atau tidak bisa mengembalikan nilai dan tidak bisa menyimpan nilai untuk dipakai dalam variabel atau printf. Selanjutnya output pada program error itu karena fungsi min-nya ini seharusnya bertipe integer agar dapat mengembalikan nilai. Jadi bukan void. Selanjutnya, itu ada fungsi test bertipe void sehingga tidak menghasilkan nilai dan ini tuh juga tidak dapat diassign ke variabel. Tipe fungsi harusnya diubah menjadi tipe data yang memiliki return value seperti int. Begitu. Nah, untuk yang kedua yaitu menganalisa jika sebuah fungsi tidak mempunyai return value, maka fungsi tersebut menggunakan tipe void dan hanya menjalankan proses tanpa mengembalikan nilai. Jadi outputnya itu nggak ada. Dia tuh hanya menjalankan proses. Lalu yang kedua yaitu jika sebuah fungsi memberikan return value tetapi tidak diassign ke variabel tertentu, maka nilai hasil suatu fungsi diabaikan dan tidak dapat digunakan. Nah, yang ketiga, jika sebuah fungsi tidak mempunyai return value tetapi diassign dalam sebuah variabel, maka akan terjadi error dan tidak muncul output pada terminal karena fungsi void itu tidak menghasilkan nilai yang dapat disimpan. Lalu yang terakhir adalah running sebuah program dan mengisi tampilan nilai variabel sesuai nama variabel urutan dengan nomor baris programnya. Program ini menggunakan fungsi outEventTest untuk menentukan apakah sebuah bilangan bernilai ganjil atau genap menggunakan operator modulus persen. Nilai A diinput dengan angka 5, kemudian dikirim ke fungsi melalui parameter B. Karena 5 dibagi 2 itu bersisa atau modulus 1, maka hasil yang dikembalikan fungsi adalah 1, yang menandakan bilangan ganjil. Program berhasil menampilkan nilai variabel A dan hasil di layar, seperti ini. Di sini kan kita inputkan kan, kalau misalkan A-nya itu sama dengan 5, maka hasilnya akan 1 gitu. Nah, di sini ketika kita inputkan nilai A-nya itu kan maka dapat diketahui juga hasilnya itu berapa. Oke, selanjutnya yaitu program menggunakan variabel global X. Selanjutnya yaitu program yang menggunakan variabel global X dan nilainya itu dimanipulasi oleh fungsi fung X dan fung Y. Pada main, nilai X awalnya 20, kemudian ditambah 2 menjadi 22. Nih, 20 ditambah 2 menjadi 22. Lalu kemudian ditambah 2 menjadi 22, lalu fungsi fung X menaikkan nilai X menjadi 23. Di sini fung X menaikkan nilai X menjadi 23. Tapi di fung Y itu tuh nilai X-nya itu diturunkan menjadi 22. Nah, nilai X dalam fung X itu 23, nilai X dalam fung Y sama dengan 22, dan nilai X dalam fung Y sama dengan 21. Jadi setelah kembali ke main, fungsi fung Y ini dipanggil lagi sehingga nilai X itu menjadi 21. Nah, program menunjukkan bagaimana variabel global dapat diakses dan diubah oleh beberapa fungsi berbeda. Ini seperti ini.
Nah, untuk result dan evaluation sendiri, pada praktikum ini telah dipelajari penggunaan pengulangan while, do while, nested loop, continue, serta fungsi subroutine pada bahasa pemrograman C. Melalui praktikum ini juga dipahami cara penggunaan fungsi dengan return value, void, penggunaan parameter pada fungsi, serta penggunaan operator logika dan percabangan dalam program. Selain itu, dilakukan analisa terhadap beberapa program untuk mengetahui penyebab error dan cara memperbaikinya. Dari hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa penggunaan perulangan dan fungsi sangat membantu dalam membuat program menjadi lebih terstruktur, efisien, dan mudah dikembangkan. Ketelitian juga menjadi salah satu langkah keberhasilan dalam membuat program. Semakin teliti dalam membuat kode, maka semakin kecil kemungkinan terjadi error saat program dijalankan. Contohnya saat memilih antara menggunakan void atau integer. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada beberapa kesalahan dan sebelumnya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.